Dalam 30 tahun terakhir, para ilmuwan telah membuat penemuan luar biasa tentang makhluk baru yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Dan nama makhluk itu adalah Spons harpa. Kalau kamu penasaran kenapa hewan ini baru sekarang ditemukan, aku mungkin punya jawabannya. Makhluk ini biasanya berada di kedalaman sekitar 3.400 meter di bawah permukaan laut. Spesies Spons ini pertama kali ditemukan di lepas pantai California berkat robot yang cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman lautan tadi. Ini adalah area di bumi di mana makhluk yang tampak paling jinak pun bisa berpotensi berbahaya. Tapi para ilmuwan pun terkejut saat mengetahui makhluk ini lebih dari sekedar spons. Meski mungkin sudah jelas, Spons harpa mendapatkan namanya karena struktur dasarnya yang disebut ram punya bentuk yang sama dengan harpa. Tiap ram ini terdiri dari cabang horizontal yang menopang cabang vertikal paralel. Tapi jangan sampai penampilan harpa yang aneh dan lucu atau namanya yang imut ini menipumu. Yap, Spons harpa adalah pemburu laut dalam. Dia punya kemampuan unik untuk menangkap hewan kecil menggunakan rizoidnya, serat pendek dan tipis. Dengan rizoid ini, Spons harpa menempel ke dasar lumpur yang lembut dan menangkap makhluk kecil yang tersapu arus laut dalam ke cabangnya. Makhluk spons lain biasanya makan dengan menarik bakteri dan potongan bahan organik dari air laut dan menyaringnya melalui tubuh mereka. Tapi Spons harpa kita tidak. Sebaliknya, dia mencaplok calon makanannya dengan kait berduri sangat kecil yang menutupi tiap cabang Spons harpa. Spons harpa lebih suka krustasea kecil, seperti kepiting, udang karang, dan udang biasa. Saat Spons harpa mendapatkan salah satunya di cengkeramannya, dia membungkus hewan itu dalam selaput tipis sebelum perlahan mencernanya. Jadi, bro, siapa yang makan kamu? Oh, si harpa, kasihan. Peneliti meyakini Spons harpa menggunakan metode makan ini karena tak ada banyak nutrisi di bawah sana. Ini membuat cara makan seperti hewan penyaring tradisional kurang efektif. Penelitian menunjukkan makhluk itu masih dalam proses evolusi. Spons harpa mula-mula yang ditemukan peneliti cuma punya 2 ram. Namun belakangan, para ilmuwan menemukan Spons harpa lain yang punya 6 ram. Spons harpa mungkin telah mengembangkan struktur mirip tempat lilin yang rumit ini untuk menambah luas permukaannya. Secara umum, Spons harpa biasanya tumbuh hingga 30 cm. Namun, para peneliti telah melihat yang panjangnya 60 cm. Spons harpa bukan cuma unik, tapi juga indah. Lihat bola putih kecil di atas dahannya? Nah, gimana kalau kita melihat makhluk lain yang hidup di bawah zona fotik samudra bumi? Zona fotik berarti area di bawah permukaan laut yang masih menerima sinar matahari. Oleh karenanya, ada banyak makhluk dan organisme berbeda yang hidup di sana. Hewan apapun yang hidup di luar area ini memenuhi syarat sebagai makhluk laut dalam. Cacing Tomopteris adalah cacing bersegmen yang bisa kamu temukan di zona senja, yaitu area yang terletak antara 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Panjang makhluk ini biasanya tak lebih dari 2,5 cm. Tapi yang terbesar bisa tumbuh hingga 30 cm. Sambil berenang dan makan, cacing ini melakukan apa yang peneliti gambarkan sebagai tarian halus yang menakjubkan. Alasannya, makhluk ini bisa berenang dengan sangat cepat dan bermanuver pada sudut sempit dengan mudah. Saat mendengar kata cacing, kebanyakan orang mungkin memikirkan cacing tanah. Jadi, menarik untuk mengetahui bahwa ada cacing laut dalam di luar sana yang tak pernah meninggalkan air sepanjang hidupnya. Kebanyakan dari kita pasti mencoba menghindari ubur-ubur yang beristirahat di atas pasir atau berenang di atas ombak laut. Tapi lain hal dengan Crossota jelly. Dia juga makhluk laut dalam. Sebagian besar ubur-ubur cantik ini berwarna merah rubi, jingga terang, atau ungu elektrik. Itulah yang membantu para peneliti menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies ubur-ubur baru. Ukuran maksimal makhluk ini adalah 2,5 cm. Dia punya tentakel yang terbentang ke segala arah. Kalau kamu mendekati ubur-ubur ini, dia bakal menarik semua tentakel ini ke arah tubuhnya sebelum berenang menjauh dengan cepat untuk menghindari bahaya. Yap, kamu yang berbahaya. Crossota sangat langka, kamu nggak bakal sering melihatnya. Kamu mungkin perlu meminjam robot penyelam yang kubahas sebelumnya. Kalau cacing dan ubur-ubur mungkin kelihatan tak berbahaya. Beda cerita dengan Viperfish Pacific. Makhluk ini dilengkapi mulut yang terlihat besar, kayak aku. Dan gigi seperti jarum di dalamnya adalah kunci dari strategi berburunya.
Viperfish Pacific hidup sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut. Tapi mereka termasuk di antara banyak hewan laut yang bermigrasi tiap malam dari kedalaman samudera ke perairan lebih dangkal untuk makan. Apa menu makan malam hari ini? Banyak ikan dan udang kecil. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 30 cm. Kedua taring depannya yang menonjol dari rahang bawah ke matanya sendiri amat sangat dramatis. Saat dia membuka rahangnya, mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menelan hewan kecil. Dan giginya membentuk sangkar untuk mencegah mereka kabur. Apa kamu pernah melihat makhluk bawah air yang mirip stroberi? Percaya deh, ada loh. Lihat saja titik-titik di cumi-cumi stroberi ini. Makhluk ini punya mata besar dan mata kecil. Kamu mungkin mengira mata unik ini bakal aneh dan gak nyaman, tapi justru sebaliknya. Mata kiri besarnya melihat ke atas. Itu melihat bayangan hewan lain di perairan remang-remang di atas. Bentuk tubular matanya membantu mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Di sisi lain kepala cumi-cumi ini, kamu bisa melihat mata kanannya. Bentuknya kecil dan menghadap ke bawah. Mata ini mencari kilasan bioluminesensi yang dihasilkan oleh hewan di perairan yang lebih gelap di bawah. Nah, bioluminesensi berarti produksi dan emisi cahaya yang dihasilkan organisme hidup. Oh ya, cumi-cumi punya julukan, tapi bukan cumimi, tapi itu imut sih. Dia dikenal sebagai cumi-cumi juling. Nama ini diberikan karena perbedaan ukuran yang mencolok antara kedua matanya. Kayaknya mendingan cumimi deh. Karena cahaya tak mencapai laut dalam, tubuh cumi-cumi stroberi terlihat hitam. Ini membantunya bersembunyi dari musuh seperti hiu dan lumba-lumba. Secara umum, cumi-cumi stroberi tumbuh sepanjang 13 cm. Dia biasanya hidup sekitar 915 meter di bawah permukaan laut, tapi berenang ke perairan lebih dangkal pada malam hari. Bintang bulu adalah makhluk laut tak bertulang punggung, tapi punya lengan mirip bulu yang menyebar dari tengah tubuhnya. Makhluk ini pertama kali muncul sekitar 200 juta tahun lalu. Berkerabat dengan bintang laut, mereka terlihat mirip bunga. Tapi kalau kamu mendekatinya, dia bakal berenang menjauh. Tapi tak semua bintang bulu bisa berenang. Banyak spesies cuma bisa merangkak di dasar laut, seperti beberapa makhluk laut dalam lainnya yang sudah kita kenal. Bintang bulu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia punya kemampuan menyeramkan untuk melepaskan lengannya, sama seperti beberapa jenis kadal yang bisa melepaskan ekornya. Ini juga membantu mereka kabur dari musuh mereka. Bintang bulu hidup di seluruh dunia, dari Khatulistiwa hingga kutub, dari perairan dangkal di atas terumbu karang hingga laut dalam. Nah, mengingat kita sedang melihat-lihat banyak makhluk misterius, nama yang satu ini yang paling pas. Cumi-cumi vampir yang cepat wajib menjadi simbol resmi kehidupan di laut dalam. Hewan ini punya tubuh merah tua, mata biru besar, dan jaring mirip jubah yang terbentang di antara kedelapan lengannya. Fitur ini plus namanya mungkin menunjukkan bahwa makhluk ini adalah pemburu yang menakutkan. Kenyataannya, cumi-cumi vampir adalah makhluk yang bertubuh lunak dan pemalu dengan ukuran, bentuk, dan warna bola football. Panjangnya kira-kira 30 cm dan hidup. Kalau kamu bisa menyelam langsung ke kegelapan misterius di kedalaman laut, kira-kira apa yang bisa kamu temukan? Legenda yang sudah ada ratusan tahun menyebutkan ada banyak monster laut raksasa yang bersembunyi jauh di bawah ombak laut seperti Kraken, monster Loch Ness, Hydra, Leviathan, dan masih banyak lagi. Oke, emang gak ada orang yang pernah ngelihat monster kayak gitu, tapi masih ada laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan besar menakjubkan lain yang tumbuh jauh lebih besar dari yang kita kira. Cumi-cumi kolosal dari perairan sub-Antartika ini misalnya, ukurannya sekitar 14 kali lebih panjang dari cumi-cumi panah yang hidup di dekat Selandia Baru. Dan jauh di dalam Samudra Pasifik ada spons laut sebesar minivan. Lautan mengandung sekitar 96,5% dari semua air di planet kita. Sekitar 80% kehidupan di bumi yang kita temukan berada di bawah ombak laut. Kita belum menjelajahi, memetakan, atau bahkan melihat lebih dari 80% lautan. Bahkan, kita memetakan Mars lebih baik daripada dasar laut kita sendiri. Tekanan di sana besar sekali, dan kamu bakal serasa sedang menahan hampir 50 jet jumbo. Dan suhu di kedalaman seperti itu sangat rendah.
Kondisi jauh di bawah permukaan laut sangatlah keras. Jadi makhluk hidup yang di sana perlu menyesuaikan diri. Itu sebabnya banyak dari mereka tumbuh amat sangat besar untuk bertahan hidup. Ukuran makhluk yang hidup di kedalaman gelap yang dingin begitu besar karena fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makin dalam kamu masuk ke bawah permukaan laut, makin sedikit sinar matahari yang sampai ke sana. Jadi suhu di sana turun drastis, alhasil ukuran sel dan umur makhluk yang di sana menjadi lebih besar dan panjang. Selain itu, makhluk di sana tidak mendapatkan oksigen sebanyak hewan laut yang hidup di tempat yang lebih dangkal. Dan sumber makanan mereka sangat minim, sebagian besar makanan yang mereka dapatkan berasal dari perairan yang lebih dangkal dan cuma sedikit yang sampai ke bagian lebih dalam. Jika makanan yang ada tidak cukup, bertubuh besar merupakan suatu keuntungan. Makhluk yang lebih besar bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat untuk menemukan makanan. Metabolisme mereka bekerja lebih lambat, mereka tidak mencerna makanan dengan cepat, jadi mereka bisa menyimpan makanan dan menghemat energi untuk masa-masa sulit saat makanan sulit didapatkan. Mereka juga tidak perlu mengatur suhu tubuh, sehingga mereka juga bisa menghemat energi yang kemudian bisa mereka transfer ke proses tubuh lainnya. Mereka tumbuh lebih lambat dan lebih lama dibanding yang hidup di perairan dangkal. Mayoritas spesies ikan yang tinggal di perairan dalam hidup selama 30 tahun atau bahkan lebih. Bahkan ikan Rauffi jingga bisa hidup hingga 150 tahun. Ikan ini tumbuh sepanjang 7,3 meter dan beratnya mencapai 1,5 ton. Tapi hewan ini tumbuh menjadi begitu besar selama berabad-abad, mereka mulai mencari pasangan saat berusia 150 tahun. Dan mereka juga bisa hidup selama ini karena tidak banyak pemangsa di kedalaman mereka tinggal. Selain itu, tidak ada manusia atau hal lain yang bisa mengganggu atau membahayakan keberadaan mereka. Pada kedalaman seperti ini lingkungannya lumayan stabil, jadi banyak hewan di sana mirip fosil hidup karena mungkin belum berubah selama jutaan tahun. 200 meter pertama di kedalaman laut dianggap sebagai laut terbuka. Mayoritas kehidupan laut yang kita temukan tinggal di sana karena cahaya matahari masih menjangkau kedalaman itu. Kemudian, setelah terus melangkah lebih dalam, kamu akan sampai di Twilight Zone. Sepertinya nggak ada yang tinggal di sana, tapi saat memasuki kedalaman 250 meter, kamu melihat oasis kecil kehidupan kuno yang melimpah. Misalnya ada lili laut, hewan yang telah hidup di kedalaman seperti ini dan tidak berubah selama jutaan tahun. Silakan, fosil hidup lainnya telah hidup di lautan selama lebih dari 360 juta tahun. Hagfish juga tidak berubah dalam waktu yang sangat lama, sekitar 300 juta tahun. Makhluk ini hidup di kedalaman 1.700 meter. Mereka berevolusi sebelum vertebrata lainnya, itulah sebabnya cuma mereka satu-satunya hewan yang hidup tanpa rahang atau tulang belakang meski masih memiliki tengkorak. Makhluk laut dalam tidak bisa bertahan hidup di perairan dangkal, mereka telah berevolusi untuk hidup di kedalaman di bawah tekanan hidrostatik yang lebih besar. Manusia dan organisme lain yang punya ruang internal berisi gas akan hancur jika kita pergi ke kedalaman seperti itu. Itu sebabnya penyelam laut dalam selalu perlu mengenakan pakaian selam khusus yang dirancang untuk lingkungan dengan tekanan lebih tinggi, meski mereka nggak bakal sampai sedalam itu ke area tempat para raksasa ini tinggal. Tapi di dekat Antartika, kamu bisa melihat gigantisme jauh lebih dekat ke permukaan. Seperti spons raksasa, siput laut, laba-laba laut seukuran piring makan, cacing, dan bahkan beberapa organisme bersel tunggal yang sangat besar. Mereka semua cenderung bersantai di perairan yang lebih dangkal. Para ilmuwan belum mengetahui alasannya, tapi mereka memperkirakan itu mungkin ada hubungannya dengan oksigen. Spesies raksasa ini hanya menggunakan sedikit oksigen dan perairan di sekitar Antartika lumayan kaya oksigen sehingga tidak ada batasan bagi hewan-hewan ini untuk tumbuh makin besar. Kembali ke makhluk laut dalam, seperti yang kubilang tadi, mereka harus menyesuaikan diri dengan tekanan yang kuat sehingga mereka hampir tidak punya celah udara di tubuh mereka. Sebagian besar tubuh mereka berbasis air dan karena air tidak bisa dimampatkan, yang berarti tidak bisa dikompresi, mereka pun tak akan terpengaruh oleh tekanan setinggi itu.
Tapi karena semua ini, jika mereka naik ke permukaan, mereka mungkin akan membengkak bahkan mungkin meledak. Blobfish ini contohnya si hewan terjelek di dunia. Bentuknya kelihatan normal, jauh di bawah permukaan di habitat aslinya. Tapi saat naik ke permukaan, di mana tekanannya 120 kali lebih rendah, bentuknya berubah. Blobfish tidak punya kerangka atau otot, jadi tanpa tekanan laut dalam yang tinggi, ikan ini jadi keriput dan lembek. Kedalaman samudra yang gelap bukan cuma menyeramkan bagi mata, tapi juga bagi telinga. Pada tahun 1997, para ilmuwan berusaha menemukan gunung berapi bawah laut yang terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Selama perjalanan mereka merekam salah satu suara terkeras yang pernah tercatat. Suara itu juga lumayan aneh. Saking kerasnya, sensor dari jarak lebih dari 4.800 km berhasil menangkapnya. Mereka kemudian menyebutnya The Blue dan mereka butuh waktu 15 tahun untuk menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari gempa es. Saat itulah aktivitas seismik memecah tanah beku. Air di dasar lautan tidak selalu super dingin. Ada ventilasi hidrotermal di dasar laut dan suhu air yang keluar dari sana bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan yang kuat, tekanan yang sama yang akan menghancurkanmu adalah sesuatu yang tidak membiarkan air mendidih. Ada ratusan spesies hewan yang hidup di dekat lubang hidrotermal laut dalam, beberapa di antaranya seperti cacing tabung, tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Cacing ini menyerap bahan kimia dari cairan ventilasi dan begitulah cara mereka memberi makan bakteri yang hidup di dalam mereka. Dan sebagai imbalannya, bakteri itu memberi mereka karbon yang dibutuhkan cacing tabung untuk bertahan hidup. 2/3 spesies karang yang ditemukan ilmuwan hidup di bagian laut yang gelap, dalam, dan sangat dingin. Bahkan beberapa tinggal di kedalaman 5 km. Mereka bisa bertahan hidup pada suhu serendah -2 derajat Celcius dan beberapa karang air dingin ini berusia lebih dari 8.000 tahun. Mereka membentuk struktur luar biasa yang bisa menjulang hingga 35 meter. Kedalaman bukan cuma dunia misterius penuh makhluk unik, pemandangan di bawah permukaan laut juga luar biasa. Ngarai yang bersembunyi di sana bahkan membuat Grand Canyon tampak kecil. Jupiter, planet terngebut di tata surya kita ini, berotasi pada porosnya selama 10 jam. Padahal ukurannya paling besar di seantero tata surya dan beratnya 300 kalinya bumi. Sang raksasa gas punya cincin debu dan garis warna-warni di sepanjang permukaannya yang sebenarnya berupa gas. Dan ini adalah bintik merah raksasa, badai ikonik seukuran 2-3 kalinya bumi yang terus bergejolak. Bintik ini juga sangat dalam, kurang lebih mencapai 480 km di atmosfer Jupiter. Berarti setara dengan 40 kali kedalaman Palung Mariana, titik terdalam di laut bumi. Ternyata ukurannya ini jauh lebih besar dari dugaan para ilmuwan. Selama berabad-abad mereka telah berspekulasi tentang bintik merah raksasa. Badai ini mengitari belahan Jupiter bagian selatan. Di pusat badai anginnya relatif tenang, tapi di bagian tepi kecepatannya bisa mencapai 680 km per jam atau lebih dari 2 kali lipat kecepatan badai tropis tercepat di planet kita yang cuma mencapai 280 km per jam. Saat bumi kita diterpa badai tropis, tiupan anginnya sangat kencang, tapi kemudian perlahan mulai melambat dan akhirnya badai ini akan reda saat mencapai daratan yang padat. Langit Jupiter setebal 70 km. Di situ terdapat sejumlah lapisan awan dan di bawahnya, ilmuwan meyakini ada lautan hidrogen cair. Inti Jupiter diperkirakan ada di bawah lautan ini, tapi kita masih belum tahu persis materi penyusunnya. Sejauh yang kita tahu, Jupiter merupakan planet gas, jadi nggak punya permukaan padat untuk menghentikan terpan badai. Makanya bintik raksasa terus-terusan bergejolak. Ilmuwan memperkirakan ukuran bintik ini terus berubah. Dibandingkan dengan data yang diambil pada tahun 1850, ukurannya sekarang telah menyusut. Dulu, bintik merah raksasa berukuran 3 kalinya bumi. Itu pun sudah berselang sangat lama. Saat mengecil, badai ini semakin menjulang dan warnanya berubah menjadi oranye tua. Mungkin karena reaksi kimia, materi baru bergerak naik dari dasar badai.
Bintik merah raksasa bisa terus mengecil hingga menghilang dalam 10-20 tahun ke depan. Tapi kemungkinan akan ada badai serupa di lokasi lain di Jupiter kalau bintik merah raksasa sampai lenyap. Badai ini memang kelihatan sangat dalam, tapi masih lebih dangkal dari terjangan angin yang bertiup di sekitarnya, sehingga semakin memperkuat badai ini. Garis warna-warni Jupiter bisa setebal 3.200 km di bawah puncak awan. Kondisi Jupiter sangat berangin, terutama di bagian atas dan bawah atmosfernya. Bagian tengahnya dinamakan stratosfer, dan kita belum tahu proses apa aja yang berlangsung di dalamnya. Ilmuwan biasanya mengukur kecepatan angin dengan mengamati awan, dan di stratosfernya nggak ada awan. Tapi saat komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter pada tahun 1994, mereka bisa mempelajari struktur dan komposisi komet, serta dampaknya terhadap atmosfer Jupiter. Mereka mendeteksi angin super kuat di dalam stratosfer, yang mencapai 1.450 km per jam. Tapi di antara semua planet di tata surya kita, gak cuma Jupiter yang memiliki cuaca ekstrim. Mars memiliki badai debu terkuat di antara ke-8 planet. Dan saat terjadi badai, seluruh permukaan Mars seakan-akan tertutup oleh selimut debu hingga berbulan-bulan. Menurut salah satu teori, badai debu di Mars bisa sangat kuat karena partikel debu di udara menyerap sinar matahari, lalu menghangatkan atmosfernya, dan akhirnya terbentuk kantong udara hangat. Kantong udara ini mulai bergerak ke area yang lebih dingin, kemudian menghasilkan angin yang mampu mengangkat debu dari permukaan Mars. Akibatnya, atmosfer semakin panas dan angin semakin kencang hingga menerbangkan banyak debu. Umumnya atmosfer Mars sangat tipis dan sebagian besar tersusun atas karbon dioksida. Malahan, volume semua gas di atmosfer Mars kurang dari 1% gas di atmosfer bumi. Dulu, kondisi di Mars jauh lebih basah dan hangat. Jadi bisa dibilang, atmosfernya pernah jauh lebih tebal. Lalu terbentuk efek rumah kaca kuat yang memerangkap sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang sangat kuat. Sama seperti di bumi, medan magnet Mars terbentuk oleh aliran logam cair di dalam intinya. Tapi bedanya, bagian dalam Mars menjadi dingin hingga menghilangkan medan magnetnya. Tanpa medan magnet, planet merah nggak bisa terlindung dari angin matahari. Arus partikel kuat ini mengalir dari matahari kita. Dan sang bintang cuma perlu waktu ratusan juta tahun untuk merenggut sebagian besar atmosfer Mars. Dalam skala kosmik, waktu segitu tentu nggak seberapa lama. Angin di situ bertiup kencang karena pada awal pembentukannya, matahari berputar jauh lebih kencang. Anginnya juga jauh lebih ngebut. Mars yang tadinya bercuaca hangat dan basah, kemudian berubah menjadi dingin dan kering seperti sekarang. Di Mars juga terdapat sejumlah gletser cantik. Gletser ini telah terbentuk selama ratusan juta tahun dan bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap rahasia masa lalu Mars. Rupanya, Mars telah mengalami 6-20 zaman es selama 300-800 juta tahun terakhir. Satelit telah mengambil 60.000 citra batuan Mars dalam berbagai ukuran yang tersebar di seluruh permukaannya. Kalau di Mars cuma ada satu zaman es, batuannya akan mengalami perubahan dari besar menjadi kecil karena terus terkikis. Tapi batu ini tersebar dalam garis serpihan di seluruh permukaan gletser. Masing-masing garis menampilkan perbedaan aliran air karena terbentuk di zaman es yang berbeda. Gletsernya berfungsi seperti kapsul waktu yang di dalamnya terdapat semua gas, batuan, atau mikroba. Maka, ilmuwan bisa memahami perubahan iklim di Mars dan mencari tahu kemungkinan adanya kehidupan yang pernah berlangsung di situ. Mereka juga nggak perlu mengebor jauh ke dalam kerak Mars untuk mencari tahu. Semuanya ada di permukaannya. Kalau bisa menapakkan kaki di Mars pada masa 4 miliar tahun lalu, mungkin kamu akan melihat bencana banjir dahsyat. Ilmuwan meyakini banjir besar itu terjadi karena benturan meteor raksasa. Karena terkena panas, es di permukaan Mars mulai meleleh. Banjir ini kemudian menyebabkan riak dan gelombang besar pada batuan sedimen. Ada juga fitur berbentuk gelombang setinggi lebih dari 9 meter, terpisah sekitar 135 meter. Kondisi cuaca di Saturnus juga terbilang unik. Sambaran kilat di sini bisa 10.000 kali lebih kuat daripada di bumi. Pesawat antariksa Cassini milik NASA mengorbit Saturnus sejak tahun 2004 sampai 2017. Pesawat ini telah merekam kilat kuat yang bisa terlihat di siang hari. Cassini juga merekam bunyi badai kuat yang terlepas ke atmosfernya. Permukaan Saturnus terus-terusan dilanda badai raksasa sejauh 305.000 km. Badai ini hampir mengepung seisi planet. Di kutub utaranya terdapat awan raksasa berbentuk segi 6. Itu sebetulnya pusaran misterius yang berputar beberapa ratus kilometer di atas awan, kemudian meluas ke dalamnya. Tapi Saturnus juga punya sisi yang tenang, sama seperti di Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Di planet ini juga sering muncul aurora cantik. Sebagian besar atmosfernya mengandung hidrogen.
Sehingga aurora ini cuma terlihat dalam panjang gelombang ultraviolet. Kamu bisa mengamati rona tercerahnya pada senja dan sebelum tengah malam. Di atmosfer kutub selatan Venus terdapat badai raksasa yang terus berpusar. Ukurannya seluas benua Eropa dan kemungkinan telah ada di situ sejak sekian lama. Atmosfer Venus bergerak 60 kali lebih cepat daripada rotasinya, dan Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Hujan yang mengguyur permukaannya nggak akan bisa meredakan badai karena tetesannya berupa asam sulfat yang langsung menguap sebelum sampai di tanah. Matahari juga memiliki ledakan besar dalam bentuk badai matahari dahsyat. Badai ini membawa radiasi kuat dan partikel debu yang bisa menyebabkan kerusakan parah pada satelit pendeteksi aktivitas matahari. Dan satelit ini memberi kita informasi kalau terjadi masalah. Badai matahari ekstrim sering bikin para ilmuwan kelimpungan. Sekitar 160 tahun yang lalu, suar matahari kuat menyebabkan masalah serius pada komunikasi telegraf global. Kemudian sekitar 30 tahun yang lalu, suar matahari menyebabkan 6 juta orang kehilangan pasokan listrik selama 9 jam. Ada juga teori yang bilang aktivitas matahari telah menyebabkan Titanic tenggelam. Peristiwa ini juga bertepatan dengan munculnya aurora borealis yang cantik. Sebagian orang meyakini badai matahari mungkin telah mengganggu sistem komunikasi dan navigasi kapal, lalu memunculkan misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan.